Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, baik yang di rumah maupun di gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada hari ini. Jemaat kami persilahkan bangkit berdiri. Firman Tuhan terkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur atas kasih setiap pernyataan Tuhan panjang pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang di rumah maupun di gereja dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersaat teduh, kita mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiap penyertaan Bapa. Dan semalam hingga pada pagi hari ini, kami boleh bangun, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji muliakan nama-Mu, beribadah Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Bapa ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam anak putra-Mu Yesus kami yang telah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Yang di rumah ada sukacita? Amin. Kalau ada, kita mau kembali angkat pujian, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian, betapa hebat. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, kita sama-sama bergirang memuji Tuhan pada hari ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kayaknya kalau duduk itu kurang semangat. Semangatnya itu kurang naik gitu kan kalau duduk ya. Kemudian kita bangkit berdiri, yang di rumah maupun di gereja, kita kembali angkat pujian, ini lebih semangat lagi. Kita angkat pujian, betapa hebat. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat,
dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Kita akan pujian ini lagi dari awal. Kita katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang baik di rumah maupun di gereja, dipersilakan duduk. Pembacaan epistel firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Gloria Patri. Siapkan hati kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiap penyertaan Bapa. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Hingga sampai pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh mengampunkan kami atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, yang tidak sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, layakkan kami. Kami akan menaikkan setiap pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat kami yang masih bekerja. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu Bapa, siapapun Tuhan yang masih bekerja Tuhan hingga pada saat ini. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Lindungi mereka dalam perjalanan Tuhan. Dari rumah mereka masing-masing, bahkan nanti pulang Tuhan ke rumah masing-masing dengan selamat.
tanpa ada mara bahaya apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dirumahkan atau belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Bukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan dalam menangani wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap para pemerintah Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu menangani setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kau juga berkati Tuhan para pasien Tuhan yang menangani yang terkena COVID-19 Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obat apapun yang mereka konsumsi Tuhan. Bila melalui makanan tersebut yang mereka konsumsi boleh menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Bila hari demi hari mereka boleh pulih Tuhan. Dan mereka boleh kembali ke rumah mereka Bapa tanpa ada sakit penyakit apapun Tuhan. Tuhan kami juga bersyukur di mana vaksin boleh ditemukan Bapa dan sudah ada di Indonesia Tuhan. Kiranya Kau berkati vaksin tersebut. Bila vaksin ini Tuhan boleh menjadi obat Bapa bagi orang-orang terkena COVID-19 dan boleh menjadi kesehatan Tuhan bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan keluarga jemaat GMF yang lindungi Tuhan jemaat-jemaat GMF atau Parung Panjang dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Bila kami juga Bapa boleh melaksanakan Tuhan social distancing Tuhan, kami boleh mentaati setiap protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan. Tuhan jauhkan kami Tuhan, bila kami tidak melanggar setiap peraturan-peraturan yang dikasih oleh pemerintah Tuhan, sehingga kami boleh memutus rantaikan Bapa COVID-19 di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Dan yang Kau tahu Bapak siapapun jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Biarlah bertambahnya umur Tuhan, bertambahnya juga kesehatan, kekuatannya Tuhan. Bertambahnya juga kerohanian Bapak dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Ibu Norli, Ibu Sianipar, orang tua Ibu Pendeta Linda, Bapak Daniel Kiri, Bapak Esi Mangusong, Bapak Jesse Matupang. Siapapun Tuhan, jemaat kami juga yang belum kami bisa sebutkan satu persatu namanya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan turut campur Bapa dalam sakit penyakit mereka Tuhan. Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah setiap makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan boleh menjadi kesehatan, boleh menjadi kesembuhan Tuhan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Tuhan. Karena Engkau berkati Tuhan setiap korban-korban Tuhan yang biar ditemukan Tuhan, dan keluarga diberi kekuatan Bapa dalam musibah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Bapa doa kami Tuhan yang jauh dan sempurna. Hanya di dalam nama Putra Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dikumpulkan, sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Bapa. Tuhan, sementara kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Biar kami boleh mempersembahkan yang terbaik Bapa kepadamu Tuhan. Biar persembahan kami ini juga boleh kami pakai Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Putra Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan.
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya, yaitu Bapak LS Panjaitan. Tetapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau
Cek satu. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau karena kami pada minggu pagi hari ini Engkau beri kesempatan di dalam kehidupan kami, kesempatan emas di mana kami bersekutu dengan Engkau untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Aba ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang Maha Kudus menaungi hati dan pikiran kami semua masing-masing, baik hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman, anak-anak-Mu yang berada dalam ruangan gereja ini, dan mereka yang berada di rumah masing-masing, untuk mengerti dalam penghayatan dan kebenaran dari firman-Mu Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membuka masker. Ini agak jauh sekali jaraknya, karena agak sesak. Kalau pakai masker nih sesak sekali, jadi susah untuk bernapas ya. Mungkin juga usia juga sudah buat seperti ini. Kita bersyukur bahwa minggu pagi hari ini di 10 Januari 2021 dalam suasana tahun baru, Tuhan izinkan kita memasukinya. Ketika di tanggal 1 minggu dan kemudian tanggal 30 Desember yang lalu saya berpikir, Tuhan izinkan gak ya saya masuk ke 2021? Lalu pada tanggal 30 Desember itu salah seorang saudara dari sahabat kami, ya saudara kami juga ya di komplek perumahan kami meninggal dunia pada jam 3 pagi. Hanya tinggal 1 hari lagi, tetapi Tuhan panggil dan tidak bisa masuk ke 2021. Besoknya salah satu pakar hukum pidana di Indonesia yang luar biasa, yang juga mantan rektor Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Profesor Dr. Muladi SH, juga berpulang, meninggal pada tanggal 31 Desember. Padahal hanya tinggal jam, tetapi tidak bisa masuk ke 2021. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur secara pribadi, saya bersyukur apapun masalah kehidupan di waktu yang lalu, baik itu sakit, penyakit, masalah hati, relasi dengan sesama, di tempat kerja, dengan para mahasiswa, dengan saudara-saudaraku dalam pelayanan, dengan gembala Tuhan, dengan lingkungan, itu sudah berlalu. Baiklah kita sama-sama ke depan menjalani hari yang baru, dan izinkan saya mengucapkan kembali selamat tahun baru buat kita semua, baik yang di dalam gereja maupun yang berada di rumah masing-masing. Baik, Bapak Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu jadilah terang. Jadilah terang, di mana nats yang menjadi dasar untuk firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Baiklah kita mengambil Alkitab kita masing-masing, membukanya, membacanya untuk lebih dapat menghayati apa yang akan dibacakan pada saat ini. Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera daya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin saya membaca salah satu postingan di grup Facebook di mana saya ikut, satu grup filsafat. Ada satu member menuliskan begini, jika kalian percaya Tuhan, kapankah Tuhan itu dilahirkan?
Tahun berapa Tuhan dilahirkan? Adakah yang tahu? Lalu dia melanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi yang menggelitik hati saya adalah, lalu Tuhan kalian itu dibuat dari apa? Dari gaskah? Dari airkah? Dari tanahkah? Dari dagingkah? Wow, pertanyaan yang memang sekarang makin rame saya lihat ya. Saya lihat sekarang grup-grup yang dengan berani secara vulgar terbuka menamakan diri mereka adalah orang-orang ateis, itu luar biasa sekali sekarang banyaknya ya. Oleh karena itu anak-anak muda kita bahkan juga seluruh jemaat mestinya hati-hati ya ketika mengikuti grup-grup seperti ini. Kenapa ini saya pertanyakan pertama kali? Karena begini, Kejadian 1 ini berbicara tentang keberadaan Allah. Kita lihat dulu eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu sendiri. Yang pertama, Allah tidak diciptakan. Allah tidak diciptakan. Permulaan dari segala sesuatu dan dia sempurna. Kejadian 1 ayat 1 tadi mengatakan pada mulanya Allah. Kata Ibrani yang dipakai dalam Kejadian 1 ini adalah Elohim. Menciptakan langit dan bumi. Yang maha sempurna, penuh daya cipta dan kreatif. Luar biasa loh Allah itu. Untuk manusia yang diciptakan terakhir, terlebih dahulu disiapkan segala sesuatunya, baru kemudian pada hari ke-6 setelah semuanya tersedia, barulah kemudian manusia diciptakan. Artinya manusia tidak akan lagi mengalami kesulitan karena semua sudah tersedia bagi dia. Nah, eksistensi Allah ini juga tidak bergantung kepada siapapun dan kepada apapun. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia pun tidak pernah berubah. Ya, kalau sudah Allah sendiri menyatakan dia tidak pernah berubah, berarti dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Kepercayaan mutlak bisa kita taruh kepada dia, kita letakkan kepada dia, kita serahkan kepada dia. Nah, eksistensi Allah yang kedua adalah Allah itu adalah roh. Kejadian 1 ayat 2 tersebut dalam Alkitab kita, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh tanpa tubuh atau wujud ragawi dan tidak dapat dilihat. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Jadi kalau dunia mengatakan mana Tuhan kalian itu? Perlihatkan dulu Tuhan kalian itu. Dulu kalau ngasih kuliah saya ya, di awal-awal kuliah untuk menyatakan eksistensi Allah, saya membagi cerita tentang Yuri Gagarin, kosmonot Uni Soviet pada waktu itu, yang pertama kali mengelilingi bumi. Ketika dia kembali, Kolonel Yuri Gagarin mengatakan demikian, saya sudah kelilingi bumi, tapi saya nggak menemukan Allah itu, Tuhan itu katanya. Ya sebetulnya sih gampang aja dia mau ketemu ya. Ya kalau dia lihat secara ragawi, dengan mata yang seperti kita lihat sebagaimana adanya ya mungkin nggak kelihatan karena Allah adalah roh. Tapi ketika dia keluar aja dari pesawat antariksanya tidak mengenakan pakaian astronotnya atau kalau kosmonot kalau Uni Soviet pada waktu itu ya tentu dia akan mati dan akan mungkin bertemu dengan Allah gitu ya, gampang sebetulnya. Nah, yang ketiga adalah bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 menyebutkan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia adalah satu-satunya dan tidak ada duanya. Sementara Yesaya 45 ayat 18 kembali menegaskan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Allah sendiri menyatakan bahwa dia Esa. Beberapa kali saya sampaikan di sini, bahkan dalam kelas katekisasi juga saya sampaikan bahwa di dunia ini ada lebih kurang 4.000 agama dan kepercayaan. Kalau ada 4.000 dengan sesembahannya masing-masing, dengan konsep penciptaan alam semesta dan manusia masing-masing, dengan konsep keselamatan masing-masing berdasarkan kepercayaan atau kitab suci masing-masing, saya percaya pasti ada yang salah. Agama dan kepercayaannya pasti ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang menyembah kepada bukan Allah yang Esa itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah Allah itu adalah Raja. Dia berkuasa mutlak dan memerintah segala sesuatu yang diciptakannya.
Keluaran 15 ayat 18 menyatakan Tuhan memerintah kekal untuk selama-lamanya. Sementara kitab Zakaria 14 ayat 16 menegaskan semua orang dari segala bangsa sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam. Allah sendiri menyatakan bahwa dia adalah Raja, dan sebagai Raja di atas segala Raja, maka kita harus menyembah kepada dia, datang kepada dia, karena dia berkuasa atas segala ciptaannya. Nah, bagian yang kelima, saya tidak menyatakan bahwa Allah itu berpribadi. Allah itu berpribadi. Kata Elohim yang digunakan dalam Kejadian 1, yang diterjemahkan Allah, di mana itu berasal dari bahasa Arab al-ilah, menyebut dirinya, Elohim menyebut dirinya Yehova. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, ada 4 huruf konsonan, YHWH. Begitu kudus dan sucinya nama itu, maka bangsa Israel tidak berani sembarangan untuk menyebutkan nama Allah. Sehingga dituliskanlah seperti itu. Digunakanlah kemudian kata Elohim, kata Jehovah, atau Yahweh, atau dalam bahasa Aramnya Elah, atau Theos dalam bahasa Yunani, atau juga Deus dalam bahasa Latin. Kenapa ini saya sebutkan? Karena di luar sana pun juga begitu banyak perdebatan mengenai eksistensi Allah, bahkan sekedar namanya pun itu diperdebatkan. Yang satu mengatakan kalian menggunakan kata yang salah untuk Tuhan kalian. Yang lain mengatakan kamilah yang paling benar untuk penyebutan nama Tuhan kami. Padahal Alkitab dengan bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama dan bahasa Arab serta Yunani dalam Perjanjian Baru sudah menyebutkan, sudah ada menyebutkan. Kalau hanya gara-gara nama kemudian kita kehilangan apa yang harusnya kita perhatikan dalam kehidupan iman kita tentang Allah itu sendiri, sangat disayangkan sekali. Dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15, Yehova mengenalkan dirinya sebagai Aku adalah Aku, atau Aku adalah yang Aku ada. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang memberi nama kepada dirinya sendiri. Artinya dia hidup, artinya dia rasional, sadar akan keberadaannya atau eksistensinya, dan sumber dari segala ciptaannya. Sumber dari segala ciptaan. Ketika dia menyatakan dirinya Aku adalah Aku, bukan manusia, bukan makhluk yang menciptakan, yang diciptakannya, yang menyebutkan nama dia. Dia sendiri sudah menyatakannya. Aku adalah Aku, katanya. Artinya dia adalah Allah yang memiliki kepribadian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan tema kita pada hari ini, jadilah terang. Dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kejadian memang dimulai dengan kata pada mulanya, dan kitab Wahyu mengakhirinya dengan kata amin. Tetapi kalau kita baik-baik perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 3, kata-kata pertama yang Allah ucapkan sebagai pribadi yang tadi saya sudah sebutkan adalah jadilah terang. Dilanjutkan, lalu terang itu jadi. Ini adalah sabdanya. Ini adalah firman-Nya yang pertama. Ini adalah kata-katanya, ini adalah perintahnya, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ayat keempat menerangkan bahwa terang yang diciptakan itu adalah terang yang baik. Terang itu baik. Jadi jelas bahwa terang diciptakan dan berawal dari Allah. Bahkan 1 Yohanes 1 ayat yang kelima tegas menyatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya ulangi, di dalam Allah yang adalah terang itu sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya dia adalah mutlak terang. Nah, pada akhirnya kelak di dalam kekekalan, Yerusalem yang baru, kerajaannya akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-23 menyebutkan demikian. Kalau di awal dari kejadian dia mengatakan jadilah terang, di bagian akhir kitab dari Perjanjian Baru dia mengatakan bahwa Yerusalem yang baru itu akan diterangi. Diterangi oleh siapa? Oleh kemuliaan Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada perlu lagi di sana alat-alat penerang seperti matahari. Apa yang bisa kita pahami dari
pembacaan firman dan juga apa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwa sabda atau perintah pertama adalah jadilah terang, tegas. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yang kedua, terang sejati berasal dari Allah dan Allah sendirilah terang itu. Kemudian yang ketiga, terang adalah kebenaran dan kebaikan. Ketika penciptaan terang dikatakan terang itu baik, terang itu berasal dari Allah, karena Allah itu adalah sendiri sumber kebenaran dan sumber kebaikan. Ketika dia menyatakan jadilah terang, ketika dia mengatakan terang itu adalah baik, dia mempunyai kompetensi, kewenangan mutlak untuk mengatakan demikian. Dalam terang Allah ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, di mana kegelapan tidak menguasai terang, dan terang itu sudah datang ke dunia, dan siapapun yang menerima dan percaya padanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat keempat, kelima, dan ayat ke-9, 12, serta Yohanes 12 ayat 36 mengatakan demikian, bahwa dia kemudian turun dalam rupa manusia dan terang itu ada di tengah-tengah kita. Terang itu datang ke tengah-tengah ciptaannya. Jadi konsep ketritunggalan jelas dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Satu-satunya pembawa berita keselamatan itu yang berani dan tegas mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Silakan lihat Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat yang kelima, dan juga Yohanes pasal 12 ayat ke-35 dan ayat yang ke-46. Tegas Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Kalau Kristus adalah terang dan Allah itu sendiri adalah terang, maka siapapun yang percaya kepadanya harus hidup di dalam terang. Terang yang dimaksud bukan terang sekedar pengakuan. Saya ini anak-anak terang. Oh tidak, tidak sekedar pengakuan. Tapi betul-betul hidup dan menghidupinya dalam kebenaran firman Tuhan. Semua yang menjadi terang atau diberikan terang itu telah disucikan oleh darah Yesus. Tadi dalam pembacaan epistel dari Kisah Para Rasul 19, mereka yang sudah bertobat, percaya Kristus, lalu kemudian Paulus menumpangkan tangan, maka Roh Kudus ada pada diri mereka. Terang itu ada dalam diri mereka yang telah bertobat. Tapi jangan lupa di dalamnya juga ada pembaptisan. Hidup dalam terang berarti juga bersekutu dengan Allah, karena Allah itu adalah terang. Bukan karena kebaikan dan kemampuan kita masing-masing untuk hidup suci. Sebaliknya, sadar sebagai manusia berdosa, mengakui dan meminta pengampunan. Hidup di dalam pertobatan, sehingga terang itu ada dalam diri kita masing-masing. Dan meninggalkan segala bentuk kejahatan dan perbuatan-perbuatan kegelapan. Bagaimana dengan kehidupan jemaat? Persekutuan antar anggota dengan anggota lainnya dalam jemaat, ataupun jemaat ini dengan jemaat lainnya, baik dalam satu denominasi ataupun di luar denominasi. Persekutuan dengan Allah berarti persekutuan dalam terang. Artinya interaksi kita masing-masing, individu dengan individu, individu dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan, itu harus di dalam terang. Karena persekutuan dengan Allah tidak mungkin terjadi dalam kegelapan. Jadi dengan demikian kira-kira ataupun apakah yang bisa kita simpulkan sebagai tanda sebagai anak-anak terang? Yohanes 3 ayat 20 menyebutkan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Mengapa? Karena supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tidak heran mereka para pendosa, mereka yang terus-menerus dalam dosa, itu sulit untuk disampaikan, untuk diingatkan, dinasehati, untuk diingatkan kembali bahwa kalau sebagai anak terang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat.
Mungkin bisa kita rinci, ada banyak perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi tanda-tandanya baiklah kita ringkas. Seperti yang pertama tadi saya katakan. Lalu yang kedua, Efesus 5 ayat ke-9. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Perhatikan, berbuahkan kebaikan. Jadi kalau Anda orang percaya kepada Kristus dan Anda ada terang dalam diri Anda pasti berbuat baik. Bukan karena Anda saleh, bukan karena Anda mampu Anda berbuat baik, tapi karena ada terang itu dalam diri Anda, maka Anda berbuat baik. Anda mencintai, mengusahakan keadilan, dan Anda mencintai, mengusahakan, percaya kepada kebenaran sejati, yaitu kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian Ibrani 10 ayat yang ke-32 sebagai tanda anak terang. Sesudah menerima terang, kamu banyak menderita karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara sekalian, jangan berpikir ketika kita sudah mengikut Tuhan, maka segala sesuatunya aman-aman saja. Jangan berpikir kalau sudah ikut Tuhan, maka hidup kita pasti kaya, pasti makmur. Saya pikir terlalu gampangan ya. Tapi justru ketika kita ikut Tuhan, mempunyai kebenaran di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, maka dalam pertumbuhan dan kemudian menjadi berbuah nanti, tentunya kita akan dipangkas, kita akan dibentuk. Ada banyak hal yang membuat kita untuk menjadi anak-anak terang yang sebenarnya. Dan tentunya itu bisa berbentuk apapun juga. Bisa berbentuk penderitaan karena sakit penyakit. Bisa berbentuk karena Anda tidak diterima, Anda dicemooh, Anda dibenci, Anda difitnah oleh orang lain. Bisa berbentuk mungkin keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin dari hari ke hari kesulitan demi kesulitan dialami. Itu semua mungkin saja terjadi. Tapi bagaimana respon kita terhadap semua penderitaan itu? Kembali saya tadi katakan Ibrani 10 ayat 32. Sesudah menerima terang, sesudah ada Kristus dalam diri kita masing-masing. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian berada di gereja maupun di dalam rumah masing-masing bisa menderita karena itu harus bertahan dalam perjuangan yang berat, dalam mempertahankan iman itu, dalam memperlihatkan, membuktikan bahwa terang itu di dalam diri kita ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu kedua di awal tahun 2021 ini, mari sama-sama kita menyadari, mari sama-sama kita berkomitmen, mari sama-sama kita mau untuk terus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jadilah terang karena Allah adalah terang. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Satu lagi, Matius pasal 5 ayat ke-9 menyebutkan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak terang. Sudahkah Anda dan saya menjadi pembawa damai? Pikirkan, renungkan. Ketika Anda menjadi pembawa damai, kapan dan dimanapun dan dengan siapapun, maka Anda berhak menyandang gelar anak-anak terang. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi menjelang siang hari ini. Masing-masing kami yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam diri kami ada terang. Terang dari Allah sendiri yang menerangi kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapa Surgawi, mampukan dan tolong kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Membawa terang itu ke tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kami mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan,
Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus mulia, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan camkanlah 1 Yohanes 3 ayat 10 yang menegaskan anak-anak Allah atau anak-anak terang adalah mereka yang berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Terpujilah Engkau Tuhan dengan ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Bahwa kami Tuhan menyusuri tahun 2021 ini dan tahun-tahun ke depan, ke masa depan yang telah Engkau siapkan, yang Engkau rancangkan yang terbaik bagi kami. Berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan. Berjalan bersama Tuhan, ada arah yang jelas. Berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan. Berjalan hingga sampai kepada kekekalan nantinya. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, semua kita yang berada dalam ruangan ini, demikian pula dengan yang berada di dalam rumah masing-masing, ataupun yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan terima dari berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai kepada Maranatha. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Ya, terima kasih untuk semua yang melayani, untuk Febri sebagai singer, untuk operator dari kita IT kita ya, Elvani, untuk juga untuk Yanti sebagai liturgos. Masih online ini. Salam buat Ibu Gembala kita yang sekarang sedang cuti di wilayah Jambi. Salam buat jemaat sekalian. Dan baiklah kita masing-masing terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya dalam kondisi yang berat pada saat ini. Biarlah dunia mengatakan berat, tapi dalam iman kita, dalam keyakinan kita akan diberi kekuatan ekstra, kemampuan untuk bisa bertahan, berjalan bersama Tuhan ke depan nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ibadah-ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.